Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati guru kita Buya beserta keluarga, yang kami hormati para penindu majelis online. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa melanjutkan silsilah fikih praktis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita langsung saja, pembahasan kita sudah masuk ke bagian sholat sunnah, mohon maaf, bukan sholat sunnah, kesunahan sebelum sholat. Jadi kesunahan itu nanti akan dibagi tiga: sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Sunnah sebelum sholat. Jadi kalau bicara sunnah tentu harus ada kerinduan, karena orang dulu dengan orang sekarang berbeda. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang berbeda dari yang tidak baik. Kalau orang sunnah segera sambut untuk melaksanakan, tapi kalau orang sekarang cuma sunnah, kata guru kita Buya. Baik, kesunahan sebelum sholat ada banyak sih, cuma akan kami hadirkan, yaitu 4. Yang pertama azan, yang kedua iqomah, yang ketiga mengambil sutroh, dan yang keempat adalah mengatur barisan. Azan ini disunahkan sebelum sholat fardu, ada qadha sendiri jamaah. Diulang ya. Jadi adzan kesunahan sebelum sholat, adzan itu disunahkan sebelum sholat fardu yang ada qadha. Ada itu sholat yang dilakukan pada waktunya. Qadha itu sholat yang bukan dilakukan pada waktunya. Itu namanya qadha. Saya ulangi ya, ada itu sholat yang dilakukan pada waktunya. Kalau qadha, sholat yang dilakukan bukan pada waktunya. Baik sholatnya sendiri ataupun sholatnya berjamaah. Sendiri disunahkan jamaah, berjamaah juga disunahkan berjamaah. Kemudian syarat sah adzan itu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz sudah diketahui umurnya 7 tahun, kemudian mandiri, kemudian yang ketiga adalah laki-laki, jadi laki-laki, kemudian tertib, kemudian tidak ada jeda antara lafaz yang pertama dengan lafaz yang selanjutnya, tidak ada jeda. Jadi mualah, kemudian mengangkat suara jika di awal waktu dan untuk sholat berjamaah. Kemudian masuknya waktu sholat. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Jadi jedanya itu jangan sampai panjang banget, gitu kan. Kemudian di sini ada pembahasan tentang masalah tukang adzan. Tukang adzan itu ada dua. Ada tukang adzan dan yang digaji, dan ada tukang adzan yang sukarela. Kalau tukang adzannya yang digaji, kalau adzannya sampai telat, berarti nanti dosa. Kenapa? Karena tugasnya itu adalah memperhatikan waktunya sholat. Tapi kalau tukang azan yang sukarela, maka dia itu sunnah memperhatikan ketepatan waktu azan. Akan tetapi ternyata pahalanya lebih gede daripada tukang azan yang digaji. Makanya ada beberapa hal yang mana pahala sunnah lebih gede daripada pahala wajib. Yang pertama mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib, tapi lebih gede pahalanya yaitu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah hutang. Jadi kalau ada orang hutang, maka orang yang menghutangi itu ada dua pilihan. Yang pertama wajib memberi tempo, yang kedua sunnah membebaskan. Nah, membebaskan ini hukumnya pahalanya lebih gede daripada hukumnya sunnah, pahalanya lebih gede daripada memberi tempo, seperti itu. Yang ketiga ada tukang azan, seperti itu. Baik, lanjut next. Kesunahan azan ini banyak ya. Sunnahnya azan itu menghadap kiblat, kemudian dalam kondisi suci berarti punya wudu,
Kemudian sunnahnya adzan itu berdiri, kemudian menoleh ke kanan waktu hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nanti ke tengah lagi. Hayya 'alas shalah. Kemudian ke hayya 'alal falah. Habis itu ke tengah lagi. Sunnahnya seperti itu. Kemudian sunnahnya adzan itu adalah tartil. Tartil itu membacanya perlahan dan memenuhi hak-haknya huruf yang semestinya dari makhrajul huruf yang panjang pendeknya. Hayya 'alas shalah, jangan panjang banget. Ya, itu enggak, jangan digitukan. Tartil ya, tartil. Jadi bacanya perlahan, kemudian makhorijil hurufnya dipenuhi. Kemudian sunnah adzan lagi adalah tarji. Tarji itu mengulang kalimat adzan dengan pelan sebelum dikeraskan. Ini tarji ini hanya dalam lafaz syahadat. Jadi sebelum asyhadu alla ilaha illallah jangan sampai kembitnya dulu. Langsung yang kedua asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan tarji ya. Tujuannya apa Ustadz? Tujuannya ulama menghadirkan ini itu tujuannya dia itu sebelum mengajak orang lain bersyahadat maka kita sendiri bersyahadat terlebih dahulu. Itu sunnahnya. Kemudian taswib. Taswib itu mengucapkan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sunnahnya seperti itu. Kemudian dengan suara yang keras dan bagus. Jadi suaranya yang keras dan bagus. Kemudian muadzin hendaknya berakhlak yang mulia. Jangan sampai muadzin berakhlaknya fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar ataupun dosa kecil terus menerus. Jangan sampai orang yang fasik dijadiin sebagai muadzin, orang yang azan. Kemudian sunnah selanjutnya lagi tidak terlalu panjang dalam mengumandangkannya. Jadi jangan sampai azan itu panjang banget ya. Bahkan memanjangkan adzan hingga keluar dari kaedah bacaan yang benar itu adalah makruh. Kalau sudah panjang banget maka tidak sunnah lagi untuk dijawab seperti itu. Jadi jangan sampai adzan itu panjang. Kemudian membaca doa setelah azan. Membaca doa setelah azan. Doanya sudah pada hafal insya Allah ya. Kemudian membaca sholawat. Jadi kesunahan membaca sholawat itu bukan sebelum azan, tapi justru kesunahan membaca sholawat itu adalah setelah azan. Adapun ada orang membaca sholawat ya bukan hal yang dilarang gitu kan, karena sholawat itu adalah amalan yang sangat mudah kita lakukan dimanapun kita berada seperti itu. Tidak harus dalam kondisi punya wudhu dan seterusnya. Itu perlu diperhatikan. Baik, ya ini 12 kesunahan di dalam adzan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan mengamalkan dan ingat kalau kita di rumah sendirian biasain hidupkan rumah kita dengan kesunahan Nabi, di antaranya itu adzan. Nah, ini sebuah permasalahan adzan dalam sholat jamak. Azan dalam sholat jamak ini sunnahnya hanya dalam sholat yang pertama saja. Sedangkan sholat yang kedua cukup iqamah saja. Jadi kan kalau jamak itu kan ada 2 sholat fardu. Gimana nih? Apakah setiap sholat azan? Enggak. Sunnahnya hanya ketika jamak. Ketika sholat yang pertama saja, sholat yang kedua hanya disunahkan iqamat saja. Itu versi kemudian di bawahnya lagi ada doa setelah azan. Ini perlu diperhatikan ya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Nah, kemudian ini cara jawab adzan. Nah, cara menjawab adzan itu seperti yang dikumandangkan oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini menjawabnya jangan seperti itu. Ini pengecualian. Jawabnya la haula wala quwata illa billah, termasuk lafaz taswib. Jawabnya shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Jadi azan itu jawabnya itu meniru apa yang disebutkan muadzin, kecuali 2 hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika subuh as-shalatu khairum minan naum, jawabnya seperti
Jawabnya shadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah iqomah. Iqomah ini sunnah dalam sholat fardu. Sebelum sholat fardu. Jadi ada qadha sendiri berjamaah laki-laki perempuan. Nah, kalau perempuan ini sunnahnya iqomah. Nah, syarat iqomah itu sama dengan syaratnya azan. Syaratnya iqomah itu gak jauh beda dengan azan. Jadi syaratnya iqomah itu gak jauh beda. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, tertib, tidak ada jeda. Kemudian masuk waktu sholat, kemudian bersambung antara iqomah dan sholat. Seperti itu. Bersambung di sini ya iqomahnya dapat ditunda sejenak ketika mengatur shop. Ya. Seperti itu. Jadi bersambung antara iqomah dan sholat. Jadi sunnahnya segera. Cuma kalau terpisah dengan yang namanya mengatur barisan dan meluruskan barisan, maka itu tidak dipermasalahkan. Masih tetap melakukan dunia kesunahan atau wilayah sunnah. Kemudian perbedaan antara iqomah dan adzan gimana nih Ustadz? Perbedaan iqomah dan adzan ini, kalau adzan itu dilafadzkan 2 kali, sedangkan iqomah sekali. Iqomah dibaca lebih cepat daripada adzan. Menjauh iqomah itu tidak disunahkan, tapi disunahkan membaca doa setelah iqomah. Itu perbedaan. Ini benar-benar bisa paham ya semuanya ya. Nanti ingat ya kalau ada seperti itu, kalau diperhatikan. Kemudian sunnah iqomah menghadap kiblat sama ya, suci, punya wudhu, berdiri menoleh ke kanan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ke kiri, kemudian tartil dengan suara yang keras bagus, muadzin atau orang yang komitnya akhlaknya mulia, kemudian tidak terlalu panjang saat mengumandangkannya, kemudian membaca doa setelah iqomah. Ini perlu diperhatikan. Membaca doa setelah iqomah. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah yaitu sunnah memasang sutra. Masya Allah ya. Sutra itu sesuatu yang dijadikan tanda atau pembatas saat kita sholat. Nah, ini sunnah. Jangan sampai nanti pejuang kemuliaan tidak mengerti yang namanya sunnah ini. Nah, syarat sutra itu yang pertama tingginya tidak kurang dari 2/3 diro, kurang lebih 30 cm. Kemudian jarak antara sutra dengan orang yang sholat tidak lebih dari 3 diro. Ini perlu diperhatikan. Nah, sunnahnya sutra itu alat tartib, bukan alal ikhtiar. Maksudnya apa Ustadz? Sunnahnya sutra itu tertib. Jangan langsung milih, langsung yang paling bawah. Yang pertama adalah tembok, tiang, orang sholat, orang duduk, satir. Kalau nggak ada, maka menancapkan tombak. Kalau nggak ada sajadah, kalau keempat yaitu membuat garis. Jangan sampai langsung membuat garis atau pakai sajadah. Itu udah nggak pakai sutra sajadah, nggak. Sunnahnya ada tertib, bukan alal ikhtiar. Ini perlu diperhatikan di dalam memasang sutra. Nah, kalau sudah masang sutra, kemudian ada yang orang yang lewat itu hukumnya haram dan sunnah bagi orang yang sholat itu menolaknya, syaratnya yaitu sudah masang sutra, kemudian yang lewat bukan orang yang gila, kemudian yang lewat bukan orang yang udzur, seperti itu. Ini perlu perhatikan ya, sutra. Ini sunnah gini. Ya, jangan lewat sini. Ini sunnah Nabi ya. Kemudian ini saja bisa kami hadirkan berkaitan dengan sunnah ya. Jadi sunnahnya satu lagi, cuma insya Allah akan kami hadirkan di kesempatan yang akan datang. Satu lagi yaitu meluruskan dan merapatkan barisan. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat, diberi pemahaman yang benar. Dan ingat, kalau kita mendengar sunnah, berusahalah untuk mengamalkannya. Karena ingat, kata guru kita Buya, untuk mengamalkan sunnah Nabi, jangan muluk-muluk dulu dengan sunnah yang besar. Tapi mulailah dari sunnah yang ringan. Ini sunnah sebelum sholat ada 4. Perhatikan ya, azan, iqomat, masang sutra, kemudian nanti ada sunnah yaitu merapatkan dan meluruskan barisan. Nabi Muhammad SAW sangat peduli dengan ini dan ancamannya sangat mengerikan.
la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Kami akan jadikan kalian saling berpaling wajah karena berselisih. Begitu ancaman Nabi, maka jangan sampai nanti kita pejuang kemuliaan tidak peduli dengan yang namanya merapatkan dan meluruskan barisan. Bagaimana cara merapatkan dan meluruskan barisan yang benar? Insya Allah di kesempatan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.